Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulki Azmar akan mempresentasikan tentang perusahaan McDonald dengan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Penerapan strategi global di perusahaan McDonald. 2. Manajemen marketing internasional di perusahaan McDonald. 3. Manajemen rantai pasok di perusahaan McDonald. 4. Manajemen sumber daya manusia internasional perusahaan McDonald. Latar belakang masalah. Melihat fenomena ini, restoran makanan cepat saji McDonald berusaha memenuhi kebutuhan konsumen. Tidak dapat dipungkiri lagi, McDonald pandai melihat peluang yang besar dan langsung memanfaatkan peluang besar tersebut. McDonald merupakan salah satu restoran makanan cepat saji pertama di dunia yang didirikan tahun 1940 oleh dua bersaudara Dick dan Mac. Namun kemudian dibeli oleh Ray Kroc dan diperluas ke seluruh dunia. Sampai saat ini McDonald memiliki 33.510 outlet yang tersebar di hampir 119 negara di dunia. McDonald sangat diminati di negara berkembang. McDonald memiliki lambang dua busur yang berwarna kuning yang biasanya dipajang di luar rumah makan mereka yang dapat segera dikenali oleh masyarakat luas. Penerapan strategi global di perusahaan McDonald. Beberapa usaha dan keunggulan McDonald dalam mempertahankan eksistensinya dan bersaing dalam pemasaran global dianalisis dengan metode SWOT, yaitu: pertama, strike. McDonald merupakan salah satu pencetus restoran cepat saji di dunia yang mengutamakan kecepatan volume dalam setiap penyajian makanannya. Strategi penyediaan makanan yang cepat tersebut ternyata digemari oleh pelanggan sehingga makin banyak pelanggan yang datang untuk menikmati makanan di McDonald. Weakness. Di tengah kesuksesan dalam menjadi restoran cepat saji yang terkenal seluruh dunia, McDonald juga masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yang paling jelas yaitu masalah nilai gizi yang terdapat dalam setiap kandungan penyajian menunya. Menu makanan dan minuman yang disajikan oleh McDonald. Yang selanjutnya, opportunities. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh McDonald untuk terus berkembang dan mencapai kondisi yang lebih baik. Yang ini menyediakan makanan yang lebih sehat, melakukan pengawetan dengan bahan-bahan alami, dan menjadikan sebagai bahan iklan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang McDonald yang identik dengan makanan tidak sehat. Selanjutnya, manajemen marketing internasional di perusahaan McDonald. Rahasia kesuksesan McDonald terletak pada strategi 4P marketing mix yang meliputi produk, price, place, dan promotion. Pertama, produk. Produk McDonald sebisa mungkin diseragamkan dan disesuaikan dengan budaya yang selera masyarakat setempat, sehingga McDonald dapat bersaing dengan restoran lainnya di seluruh dunia. Produk-produk McDonald juga sangat terkenal di seluruh dunia berkat keseragaman menu yang dijunjung tinggi oleh McDonald. Yang kedua, price. Dalam memasarkan produknya, McDonald mengutamakan harga. Harga yang dimaksud terkait dengan value nilai di Indonesia. Produk Big Mart kurang dapat bersaing dengan termasuk mahal. Namun karena McDonald jeli melihat kesukaan orang Indonesia terhadap ayam, maka diciptakanlah menu chicken burger yang lebih murah. Yang ketiga, plate. Setiap restoran McDonald baik di Amerika maupun di negara lain selalu ditempatkan di tempat yang strategis, baik itu dekat jalan umum, jalan utama, mall, maupun di pusat perkantoran. Lokasi yang strategis sangat mempengaruhi minat pelanggan untuk singgah di McDonald. Promosi juga memegang peran penting dalam kesuksesan McDonald. Logo Golden Arches, toko Ronald McDonald, dan slogan I am loving it sukses membawa McDonald dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia. Yang terakhir, promotion. Program promosi sering digelar oleh promo Happy Meal yang merupakan makanan berhadiah mainan. Performa program ini sangat baik, apalagi ketika mainan sangat populer. Misalnya ketika McDonald memberikan Minion, sosok kartun kuning melonjak ini dalam 2 minggu sudah habis terjual, padahal Happy Meal adalah program sebulan. Selanjutnya, manajemen rantai pasok di perusahaan McDonald. Yang pertama, pemilihan supplier. Pada McDonald, ini sistem pemilihan supplier untuk masing-masing produk adalah dengan cara supplier dari masing-masing produk supply ke McDonald. Sedangkan dari pihak McDonald sendiri hanya memberikan quality assurance yang berhubungan dengan kriteria bahan baku yang dapat disuplai ke McDonald.
di mana kriteria tersebut berhubungan dengan kehigienisan dari bahan baku, suhu penyimpanan yang sesuai dengan menyimpan dan bahan baku tersebut sebelum masuk ke proses produksi. Hal itu dilakukan agar tidak mengecewakan serta membahayakan bagi konsumen yang mengonsumsinya. Satu, sistem inventory dari McDonald ini dimulai dari ordering pemesanan di mana akan disesuaikan dengan jumlah pemakaian pieces dan jumlah yang digunakan beberapa, karena order atau pemesanan harus menyesuaikan dengan inventory yang di warehouse. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi stock out. Lalu sistem transportasi yang ada di McDonald ini adalah dari hulu sampai hilir, yaitu di mana transportasi hulu merupakan sistem transportasi atau pengangkutan bahan baku, kemudian untuk transportasi atau pengangkutan hilir yaitu produk jadi, yaitu customer dapat langsung ke McDonald yang tersebar di beberapa tempat atau dengan cara memesannya dari rumah dengan fasilitas delivery order. Manajemen sumber daya manusia internasional perusahaan McDonald. Konsep manajemen sumber daya manusia di McDonald, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Banyak yang menemukan MSDM menjadi kabur dan sulit dipahami konsepnya. Sedikit sulit karena tampaknya memiliki berbagai makna. Kebingungan ini mencerminkan interpretasi dan beberapa ditemukannya dalam artikel buku Batalkan Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebuah filosofi manajemen seorang didasarkan dengan keyakinan bahwa sumber daya manusia yang unik penting untuk keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Sebuah organisasi keuntungan kompetitif, keuntungan dengan menggunakan orang secara efektif menggambarkan pada kalian equality untuk memenuhi tujuan yang jelas. MSDM bertujuan untuk merekrut kemampuan orang yang fleksibel dan berkomitmen, mengelola dan memberi penghargaan kinerja mereka dan mengembangkan kompetisi kunci. Kesimpulan yang dapat diambil dalam makalah ini, melihat fenomena di restoran cepat saji, McDonald berusaha memenuhi kebutuhan konsumen. Tidak dapat dipungkiri lagi, McDonald dapat melihat peluang besar dan langsung memanfaatkan peluang besar tersebut. McDonald merupakan salah satu restoran cepat saji pertama di dunia. Selanjutnya, beberapa usaha dan keunggulan McDonald dalam mempertahankan eksistensinya dan bersaing dalam pemasaran global dianalisis dengan metode SWOT. Yaitu selanjutnya sarannya yaitu untuk mempertahankan tetap unggul pada produk-produk McDonald, harus mengembangkan ide serta alternatif pilihan menu sehingga konsumen tidak merasa bosan dan setia memilih produk-produk McDonald, serta mempertahankan cita rasa demi menjaga konsistensi produk dalam melakukan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.